Baik, kita langsung lanjut lagi ya ke acara berikutnya, yaitu winner announcement kembali. Tapi di kategori Site of the Month, masih di kategori Site of the Month, tapi yang terakhir nih, yaitu e-commerce kategori. Jadi saya akan membacakan lagi seperti tadi, siapakah dari bulan Januari hingga Desember yang akan memenangkan Site of the Month, yang telah membuat website-website kreatif dan luar biasa, yang membuat juri-juri juga menjadi bingung ya, siapa pemenang dari Site of the Month untuk e-commerce kategori. Hari ini dia pemenang Site of the Month Award untuk e-commerce kategori. Baiklah, saya langsung saja akan membacakan. Inilah dia pemenang dari Site of the Month Award untuk e-commerce kategori. Di bulan Januari dimenangkan oleh fabilskin.com, design by Rahayu. Selanjutnya di Februari ada heypentype.com, design by Rofiki Anas Ma'ruf. Selanjutnya di Maret ada berbau kopi ini ya, www.kopibara.id, design by Dedi Andrianto. Selanjutnya, Your Digital Printing ini ya, sepertinya berkaitan dengan digital printing tentunya, yaitu binterjet.com, design by Ahmad Yusuf. Di bulan Juli ada fixitindonesia.com, design by Nur Febrianto. Di bulan Agustus, link undangan ya, sekarang ini juga salah satu bentuk perubahan kita di masa pandemi seperti ini, sehingga undangan sekarang sudah banyak dilakukan secara online, dikirimkan melalui link-link seperti ini ya. Dan selamat kepada www.linkundangan.com di bulan Agustus memenangkan Site of the Month e-commerce kategori, design by Jainuddin. Selanjutnya, sepertinya ini adalah skincare ya. Untuk di bulan September ada dnartsindonesia.com, design by Fido Design. Selanjutnya e-commerce kategori di bulan Oktober ada dynastyarchitect.co.id, design by Dynasty Architect. Selanjutnya di bulan November ada theorchids.com, design by Arman. Dan terakhir ada ajakan.me, design by Ajakan. Selamat kepada seluruh pemenang untuk Site of the Month untuk e-commerce kategori ya. Di tahun 2021 ini berhasil mendapatkan trofi, kemudian juga e-sertifikat dan juga produk voucher Exabytes senilai 5 juta rupiah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk para pemenang Site of the Month e-commerce kategori. Oke, baik. Jadi kalau tadi kita lihat ya, untuk e-commerce kategori ini jadi sudah berbagai macam bidang-bidang dengan berbagai macam bisnis, baik itu jasa, kemudian ada produk lain-lain, jasa dan barang gitu ya, sudah dijual melalui website-website yang menarik sekali. Tadi ada makanan, kemudian juga digital printing, undangan bahkan ya, dan berbagai macam tadi sudah kita lihat. Jadi luar biasa sekali kreativitas untuk para pemenang Site of the Month untuk e-commerce kategori. Selamat sekali lagi. Baiklah, kita akan masuk kembali ke susunan acara selanjutnya, masih mengenai keynote presentation ya. Kalau tadi yang pertama sudah dihadiri oleh Bapak Dr. Hari Patria mengenai machine learning dan juga web development. Sekarang kita akan kehadiran narasumber kembali, speaker kita hari ini, yaitu Christian Samuel, merupakan Director CV Mostar Indonesia. Saya akan membacakan sedikit mengenai Mas Christian Samuel ini yang merupakan Director CV Mostar Indonesia, sebuah perusahaan IT yang fokus pada pengembangan website dan mobile apps. Bersemangat membawa transformasi digital untuk usaha kecil menengah atau UMKM untuk membantu UMKM ini mengembangkan bisnis mereka di era digital. Dan topiknya hari ini kita akan bahas bersama Mas Christian Samuel ini adalah 10 web design dan juga development trends for 2022. Jadi kita akan bahas mengenai evolusi dalam pengembangan website mulai dari prinsip dasar hingga tahap pengembangan. Yang pastinya ini penting sekali ya untuk tadi mengembangkan desain dan juga development dari web-web
yang sekarang di Indonesia sudah banyak sekali yang kreatif, yang sudah kita lihat juga tadi para pemenang yang ada di setiap bulannya di tahun 2021. Langsung saja kita sambut Christian Samuel, Director CV Mostar Indonesia. Baik, selamat siang Mas Christian. Selamat siang Mbak, selamat siang teman-teman yang lain semua. Apa kabar Mas Christian hari ini? Baik, baik sekali hari ini. Baik, oke. Sepertinya hadirin juga sudah siap nih mendengarkan tadi topik tentang web design kemudian development trends di tahun 2022. Silakan Mas Christian, waktunya kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak. Oke. Selamat siang teman-teman webdev dan juga ada semua peserta yang join hari ini ya. Hari ini saya mau bawakan lebih ke sharing mengenai bagaimana sih perkembangan tren website di 2022 nih, ke depannya bakal seperti apa. Yang mana sebagai webdev, saya pun webdev ke depannya kita perlu mempersiapkan, kita perlu antisipasi apa yang perlu kita kerjakan gitu ya. Nah, mungkin saya share screen dulu. Oke. Harusnya sudah tampil screen saya. Oke. Nah, pada siang ini saya akan bawakan, kalau judulnya itu ada 10 web design dan development trends untuk 2022 ya gitu ya. Nah, dan sebelum lanjut mungkin saya sedikit perkenalan, tadi sudah sedikit dikenalin sama host. Tapi sebagai perkenalan formal, saya Christian Samuel, saya founder dari Mostar Studio, di mana Mostar Studio ini sendiri adalah sebuah software house, startup software house yang kita punya semangat yang sama Exabyte buat mengajak semua UMKM bisa lebih maju lagi di bidang digital. Jadi kita dari Mostar Studio bisa menjadi partner untuk menjadi digital, untuk membawa perusahaan jadi digital gitu ya. Secara webdev sendiri saya kurang lebih 10 tahun di webdev dan fokusnya sampai hari ini masih di website development. Mostar Studio yang kami dirikan ini pun baru establish belum lama di 2017. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk mengenai apa sih sebetulnya yang akan terjadi ke depannya gitu ya di 2022. Tentunya bukan hal yang mudah untuk kita bisa prediksi masa depan, kan kita bukan cenayang ya, kita web dev. Tetapi berbekal dari behavior atau perkembangan website akhir-akhir ini, setidaknya kita bisa terbantu bahwa ternyata behavior orang-orang tuh kurang lebih ke arah mana sih, seperti itu. Jadi kita tahu apa yang harus kita asah di 2022. Nah, sedikit pengantar. Ya, sejak internet ditemukan di web 1.0 dimulai beberapa tahun yang silam, udah begitu banyak perubahan ya yang kita bisa lihat dari awalnya website itu statis sampai sekarang website begitu dinamis dan macam-macam script yang digunakan, apalagi 3-4 tahun terakhir kita lihat JavaScript itu pun punya pengembangan kemana-mana gitu ya. Nah, dan ini pun sebenarnya bisa jadi ancaman buat website owner. Mungkin di sini pun ada teman-teman yang join sebagai website owner ya. Itu pun jadi tantangan buat kita semua kalau website kita, kalau kita nggak keep up with the update tentang apa yang terjadi gitu ya di tren website ini, ya yang akan berdampak buruk tentunya, yang membuat penurunan tingkat utilisasi dari website kita, bahkan traffic tuh udah pasti terpengaruh, kurang lebih kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita mau gali apa sih yang sebetulnya akan terjadi di 2022 ya, sedikit cenayang. Oke, nomor 1, progressive web apps. Mungkin dari teman-teman mungkin dari teman-teman ada yang pernah dengar ini gitu ya, tentang PWA ini. Jadi memang progressive web apps ini, atau kita singkat PWA,
Ini bukan hal yang baru di 2022, tetapi semakin berkembangnya kebutuhan experience dari customer, secara natural PWA ini akhirnya dibutuhkan. Karena secara natural dia akan bertumbuh gitu ya. Nah, uh, kemudian PWA ini merupakan sebetulnya apa sih PWA ini? PWA adalah aplikasi yang mempunyai fungsi itu berbasis website. Tetapi website tersebut dibuat dengan experience sebaik mungkin seperti mobile app. Kurang lebih gambarannya, gampangnya progressive web apps itu kayak gitu. Web yang fungsinya aplikasi yang basisnya fungsinya website, tetapi experience-nya sebaik mobile app. Oleh karena itu, PWA ini harus bisa berjalan di atas berbagai platform menggunakan browser. Jadi, yang menjadi target sasaran utama dari PWA ini adalah user experience-nya, gitu ya. Nah, supaya kita bisa semakin kenal nih PWA ini sebetulnya apa sih? Kita perlu tahu dulu karakteristik dari progressive web apps. Sebetulnya kenapa sebuah website application dibilang progresif gitu ya. Pertama, ketika PWA aplikasi tersebut dia bisa berjalan hanya di atas browser dan cross platform. Oke, ini salah satu karakteristik sebuah PWA. Yang kedua, PWA itu karena dia berbasis website dan seluruh prosesnya ada di server, maka setiap update yang dibuat oleh developer kemudian dideploy ke sistem itu akan berdampak langsung ke seluruh user. Berbeda dengan aplikasi native di mana orang harus download dulu, bener ya. Kalau kita download aplikasi WhatsApp, kemudian WhatsApp punya updates, tentu aja kita harus update dulu di App Store atau di Play Store. Nah, berbeda dengan PWA karena dia ini basisnya website dan tidak ada aplikasi yang diinstal, maka update tersebut akan otomatis diterima oleh user, kurang lebih seperti itu ya. Nah, berikutnya karakteristik dari PWA adalah bisa berjalan secara offline gitu. Jadi salah satu tujuan pengembangan PWA ini adalah supaya sebuah web apps itu bisa berjalan secara offline, tentunya tidak dengan seluruh fiturnya berjalan, hanya fitur-fitur utama, tetapi dengan adanya kemampuan untuk bekerja secara di sisi klien, maka PWA ini bisa bergerak secara offline seperti itu. Berikutnya UX yang intuitif. Jadi progressive web apps ini punya salah satu karakteristik yaitu UX-nya intuitif dibandingkan website biasa. Kenapa? Karena memang itu tujuan dari progressive web apps, di mana user experience itu menjadi hal yang penting ketika user menggunakan aplikasi tersebut, gitu ya. Jadi buat teman-teman web dev yang nantinya, oke, saya mau mulai bikin produk-produk PWA nih, jangan lupakan UX-nya harus intuitif, gitu ya. Kemudian yang kelima, karakteristik dari sebuah PWA adalah harganya relatif lebih murah dibandingkan native apps. Jadi jangan salah, bukan dibandingkan dengan website lain, tapi dibandingkan dengan biaya native apps. Jadi bagi perusahaan atau bagi mungkin teman-teman yang web dev punya klien, bagi klien ini lebih affordable seperti itu. Nah, dan ya tentunya karena dia pun bukan native apps, maka PWA ini sebetulnya menjadi hal yang favorit bagi user itu sendiri. Kenapa? Karena dia basisnya website, maka nggak ada aplikasi yang perlu di-download seperti itu. Dan tentu saja membuat itu relatif lebih mudah menjangkau lebih banyak audiens. Dan secara luas, pada akhirnya mungkin bisa jadi PWA ini berpotensi untuk mereplace beberapa native mobile apps, gitu ya. Nah, dari karakteristik yang tadi saya jelaskan, kita bisa lihat bahwa ada benefit yang bisa kita dapat dari dari progressive web apps. Pertama, better user experience. Jadi pengalaman dari pengguna ini akan menjadi lebih baik ketika ketika mereka menggunakan atau mencicipi teknologi dari PWA ini sendiri. Kemudian fast load time, karena UX yang di PWA ini dibuat semirip mungkin dengan native apps, maka
cara bekerja, cara kerja dari aplikasi ini pun akan menyesuaikan sehingga membuat fast load time-nya pun jadi lebih cepat seperti itu. Karena yang dikirim hanya data saja melalui API. Berikutnya, kelebihan atau benefit dari PWA ini adalah push notification. Nah, ini balik lagi karena karakteristik yang dia bisa berjalan offline, maka kita bisa pasang sebuah semacam microsystem di mana dia bisa pull data dari API seperti itu kurang lebih. Berikutnya ada case content, tentu saja karena Progressive Web Apps ini bergerak di klien lebih banyak, oleh karena itu case content, case itu akan sangat digunakan, local storage itu akan sangat digunakan. Seperti itu untuk Progressive Web Apps dan benefitnya. Nah, kita bisa menemukan banyak Progressive Web Apps yang sudah bertebaran di mana-mana saat ini. Ini beberapa case tadi, ada Starbucks Coffee, ada Spotify, ada Uber, ada Pinterest, ada Twitter. Kalau dari teman-teman di sini ada yang pakai Spotify, kita bisa lihat Spotify itu mereka memang punya aplikasi native, tapi juga secara website mereka itu sudah berbasiskan PWA, Progressive Web Apps, di mana kita bisa pakai websitenya seolah-olah atau rasanya seperti kita pakai aplikasi native. Seperti itu. Ini tren pertama yang mungkin kita perlu ancang-ancang untuk mulai masuk ke teknologi tersebut. Yang kedua, single page application. Nah, apalagi nih? Single page application ini adalah aplikasi website berbasis JavaScript yang hanya memuat satu halaman website saja. Oke? Jadi sesuai dengan namanya single page application, jadi halaman yang di-load oleh SPA ini hanya cuma satu halaman. Tetapi visitor atau user itu bisa melakukan banyak kegiatan di dalamnya dan dengan konten yang dinamis, konten yang bisa berubah-ubah seperti itu ya. Tetapi hanya di satu halaman saja, kurang lebih kayak gitu, tanpa adanya refresh halaman. Oke. Nah, SPA ini merupakan salah satu tren di dalam website development yang membuat user itu punya pengalaman seamless communication lah kurang lebih dengan server, dan bisa menampilkan data dengan performa yang lebih baik serta memberikan perlindungan data yang lebih tinggi karena semua transmisi datanya menggunakan API, di mana yang mungkin yang sering kali dipakai sama teman-teman adalah pakai REST API. Kita bisa binding datanya dengan JSON lebih secure, datanya pun lebih integrasi datanya lebih terjaga seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi poin dari single page application ini adalah pengalaman instant feedback. Nah, berbeda dengan apa tadi sebelumnya PWA, Progressive Web Apps, single page application ini punya sedikit perbedaan karakteristik. Oke, sorry, slide-nya salah. Nah, karakteristik dari SPA ini sendiri adalah tidak ada reload halaman. Jadi karena hanya satu halaman, semua manipulasi data hanya dilakukan di URL tersebut, di satu URL tersebut. Kemudian using any local storage effectively, karakteristik dari SPA ini adalah menggunakan storage itu secara maksimal, local storage secara maksimal, mulai dari cookies gitu ya, session dan lain-lain. Kemudian karakteristik dari SPA ini adalah wajib menghidupkan JavaScript. Kalau nggak pakai JavaScript agak sulit seperti itu, karena tidak ada reload, semua data harus ditransfer menggunakan script. Nah, mungkin langsung ke case study-nya aja ya. Case study-nya ini kita bisa lihat ada Gmail, ada Twitter, ada Facebook. Sebagai contoh saya buka ini. Ini contoh website yang PWA dengan yang SPA ya. Ini PWA, ketika kita ganti, kita akan tidak merasakan perubahan yang terlalu lambat sebetulnya, sorry. Nah, dia cepat banget. Tetapi kalau kita perhatikan, linknya berubah tetap gitu ya. Karena yang dikejar dari UX-nya aja. Tetapi untuk SPA, jika kita perhatikan, ini ketika kita ganti kontennya gitu ya,
Oops, ada tagihan. Ini exabyte misalnya gitu ya. Kemudian kita masuk ke yang lain. Nah, tidak ada perubahan URL, tetapi kontennya berubah seperti itu. Ini salah satu contoh konten SPA. Oke, saya harap nggak terlalu cepat ya sharing saya. Oke, nah kelebihan dari SPA ini sendiri tentu saja adanya pengalaman berselancar yang lebih cepat karena adanya instant feedback, kemudian secara SEO pun karena semua konten ada di halaman tersebut, maka secara SEO itu lebih optimize seperti itu. Kemudian less complex implementation yang debugging dan better reusability and caching. Jadi penggunaan cache itu sangat penting dan akan sangat kompleks di aplikasi SPA ini. Oke, next yang ketiga. Desain trend yang berikutnya ini adalah Accelerated Mobile Page atau seringkali disebut AMP. Nah, AMP ini merupakan proyek yang dilahirkan oleh Google dan Twitter. Nah, ceritanya gimana nih? Jadi ceritanya Google dan Twitter ini mikir bareng-bareng gimana caranya supaya ada website yang bisa diakses cepat gitu. Tapi di versi mobile-nya aja. Di versi mobile itu bisa lebih cepat karena karena secara user pun lebih banyak user dari mobile dibandingkan website desktop menurut mereka. Nah, that's why namanya adalah Accelerated Mobile Page seperti itu. Dan secara simpel ide utama dari metode ini adalah menambahkan performa loading dan mengurangi nilai bounce rate. Kalau teman-teman ada yang praktisi digital marketing mungkin nggak asing dengan bounce rate ya. Jadi berawal dari problem orang masuk ke dalam sebuah website dan hanya sebentar lalu pergi lagi, bouncing. Nah, ide ini mulai muncul dan berfokus kepada penampilan konten di aplikasi mobile seperti itu. Di aplikasi website yang diakses melalui mobile. Nah, yang menjadi fokus dari AMP ini, teman-teman, adalah simplifikasi desain dan AMP itu hanya memuat fitur yang cukup untuk diakses menggunakan mobile. Nah, mungkin agak ngawang nih. Contohnya kayak gini. Sebagai case study gitu ya. Ketika kita bikin sebuah website, kita mungkin membuat desain untuk desktop yang kompleks. Banyak elemen di dalamnya, banyak judul, banyak headline, bla bla bla. Tetapi ketika itu diakses oleh handphone, data yang ditarik itu akan sangat banyak dan membuat loadingnya lambat. Oleh karena itu, AMP itu mempunyai konsep di mana konten yang ditampilkan di mobile itu tidak perlu sebanyak ketika orang mengakses melalui desktop. Seperti itu. Oleh karena itu, ini yang jadi fokusnya dari desain website yang punya fitur AMP. Gitu. Jadi AMP adalah sebuah fitur. Nah, sayangnya, teman-teman, AMP itu hanya bisa digunakan pada halaman yang berisi konten statis seperti berita atau artikel aja. Gitu. Jadi memang kalau mungkin teman-teman yang nggak berkutat di bidang blogging atau artikel atau news, mungkin jarang ketemu di AMP ini. Karena AMP ini lebih banyak digunakan di website berita atau website artikel seperti itu. Oke. Secara teknis, Google AMP ini bekerja dengan memanfaatkan 3 komponen, yaitu AMP HTML, kemudian AMP JavaScript, dan AMP Case. 3 komponen ini bekerja sama untuk mengoptimasi halaman supaya bisa lebih cepat diakses di perangkat mobile. Nah, bagi teman-teman yang udah tahu ini sebelumnya, mungkin sering lihat ketika kita mulai googling di website gitu ya, googling di Google, kita bisa lihat ada logo seperti ini, logo Thunder, logo apa namanya? Logo petir di hasil pencarian Google seperti itu. Tapi memang ternyata di 2022 ini, memang di awal 2022 logo tersebut di take out oleh Google seperti itu. Tapi sebagai contoh di layar yang saya share screen ini, kita bisa lihat ketika ada orang yang
membuat website dengan versi AMP untuk mobilenya, kita bisa lihat jika kita akses dari handphone itu ada elemen di bagian atasnya, ada lambang i, ada tombol link juga gitu. Yang mana kalau kita klik dia akan menginformasikan info selengkapnya tentang AMP seperti itu. Ini sebagai contoh, ini sampel yang saya lihat ini ada di ada di amp.dev. Jadi amp.dev ini adalah portal untuk AMP, dan all about AMP ada di sini. Teman-teman mungkin yang tertarik dan punya website blog bisa pelajari lebih lanjut ya mengenai AMP ini. Seperti itu. Oke. Nah, kalau bagi teman-teman yang menggunakan WordPress, nah ini dia. WordPress ini AMP sendiri meluncurkan plugin resmi AMP yang bisa kita dapatkan di plugin store-nya WordPress org ya. Dan mungkin bagi teman-teman nanti setelah ini mungkin mau mencoba menggunakan AMP, teman-teman akan mungkin akan sedikit membingungkan soal desain, karena mostly plugin AMP ini sudah menyediakan tampilan atau template khusus untuk AMP itu sendiri gitu. Jadi secara tampilan itu berbeda dengan desain yang sudah kita rancangkan biasanya. Tapi memang itu tujuan dari AMP adalah menampilkan website sesimpel mungkin dengan fitur secukupnya saja. Seperti itu. Nah, kelebihan dari AMP ini apa? Pertama, tentu saja dia akan lebih mudah dikenali oleh Google sebetulnya. Dan ya memang hanya Google karena dia dibuat oleh Google. Kemudian tentu saja dia akan menurunkan nilai bounce rate, di mana orang yang tadinya perlu 22 detik untuk mengakses website atau 5 detik untuk mengakses website melalui mobile, dengan AMP ini hanya cukup dengan 2 detik saja. Seperti itu. Kemudian cocok untuk semua jenis browser karena ini hanya tidak ada perubahan teknologi yang seperti gimana ya untuk AMP ini. Jadi dipastikan hampir semua browser sudah support untuk AMP ini. Kemudian ini pun secara sitemap pun tidak perlu ada penyesuaian lebih lanjut seperti itu. Nah, ini yang nomor 3 mengenai AMP. Jadi ini pun bisa teman-teman mulai pelajari untuk bisa diterapkan gitu ya. Next, nomor 4. Nomor 4, tren apa lagi sih yang akan mulai naik nih di 2022? AI, yaitu AI chatbots. Oke? Nah, di tahun 2022 ini AI chatbots ini diharapkan menjadi lebih canggih untuk memenuhi kebutuhan dan menyesuaikan perilaku user dengan memanfaatkan machine learning dan natural language processing atau NLP gitu. Nah, jadi AI chatbots ini tentu saja bisa mendatangkan keuntungan bukan hanya untuk perusahaan yang punya website ya, tetapi juga untuk user, karena AI ini memungkinkan user untuk mendapatkan jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang diberikan oleh user tersebut dengan kalimat yang natural gitu. Dengan teknologi NLP yang digunakan di AI chatbots, maka pertanyaan yang nantinya ditanyakan sama user itu bisa membuat user mendapatkan jawaban yang lebih tepat sasaran gitu. Dan tentu saja itu pada akhirnya meningkatkan user experience dari pengguna website gitu ya. Nah, ya di samping itu juga nantinya perusahaan bisa mengumpulkan data pertanyaan FAQ, karena ini kan kita bicara soal AI ya. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh user bisa dikumpulkan dijadikan sebuah basis data pertanyaan dan yang nantinya kita jadikan FAQ gitu ya. Dan kemudian kemajuan AI yang signifikan ini pada akhirnya akan menghasilkan fitur canggih, yaitu contohnya 24 kali 7 problem solving gitu. Pertanyaan apapun bisa dijawab dalam 24 jam gitu. Jadi dengan memberdayakan AI di chatbot ini akan membuat
perusahaan atau dunia website ini semakin lebih interaktif gitu dengan user. Dan ini buat teman-teman web dev maupun website owner bisa mulai nih menerapkan chatbots dengan berbasiskan AI ini gitu. Nah, beberapa perusahaan besar pun yang di Indonesia udah mulai melakukan penerapan chatbots ini. Dan biasanya penerapan chatbots dibarengin dengan adanya karakter tertentu. Nah, ini mungkin bisa jadi ide juga buat teman-teman semua. Contoh di Bank Indonesia itu punya chatbots namanya karakternya Lisa. Atau Bank Mandiri itu punya Mita. Mita itu singkatan dari Mandiri Intelligent Assistant. Telkomsel tentu saja punya Veronica. Telkomsel Veronica ini sudah cukup lama ya. Kemudian Angkasa Pura, ternyata Angkasa Pura pun punya namanya Tasya atau singkatan dari Travel Assistant System Angkasa Pura 2. Alfamart punya Shalma, Nestle punya Nina, dan chatbots ini sendiri sebetulnya platformnya beragam ya teman-teman ya. Ada yang platformnya itu seperti ini, sebagai contoh kita coba buka aja ya. Kita coba buka, sorry. Sebagai contoh kita buka Telkomsel. Telkomsel ini punya Veronica. Ini modelnya in-web chat widget. Jadi chatnya itu di dalam website gitu ya. Ada juga yang menggunakan vendor lain, contohnya pakai WhatsApp gitu. WhatsApp itu pun bisa tergolongkan dengan sebagai chatbots karena WA yang digunakan pun bukan WA kosongan tetapi WhatsApp yang ada AI-nya seperti itu ya. Dan kalau misalnya bicara vendor pun itu sudah banyak banget yang bisa kita pakai dan kita terapkan di website kita. Mulai dari ini contoh beberapa vendor ya, ada HubSpot Chatbot Builder, ada Intercom, ada What's On Assistant, ada Drift, ada Mindsay, ada Zendesk Chat. Zendesk pun termasuk chatbots ya. Kemudian Salesforce Einstein dan masih banyak lagi gitu. Nah, jadi untuk AI chatbots ini jadi hal yang perlu dipertimbangkan ke depannya supaya kita nggak ketinggalan nih di 2022 nih, teman-teman web dev maupun teman-teman yang punya perusahaan bisa mulai bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain seperti itu. Nah, next yang nomor 5. Nah, masih berkutat di bidang peran AI dalam kemudahan pencarian informasi. Yang nomor 5 ini adalah Optimized Voice Search atau saya singkat dengan OVS. Nah, OVS ini mungkin belum semua menerapkan ya. Cuman untuk ini sebagai sharingan dulu deh. Pasti dari teman-teman mulai terbiasa nih dengan penggunaan voice command gitu ya. Kalau di handphone yang pakai iOS ada Siri atau pakai OK Google gitu ya. Nah, penggunaan voice command ini itu makin hari makin banyak dipakai orang, dan tentu saja membuat kita sebagai web dev pun harus siap-siap nih ambil ancang-ancang. Karena makin banyak makin banyak orang yang menggunakan voice command, mau nggak mau pasti behavior pun bergeser, bener ya? Karena orang makin banyak menggunakan voice command, cara mereka menemukan informasi pun mulai bergeser menjadi ke pertanyaan seperti itu. Agak melenceng sedikit nih, ada survei dari Lanars nih mengenai penetrasi atau penggunaan smart speaker di US. Ini dari 2015 hingga 2020 udah naik tajam banget dari 1 miliar, 2 miliar, 7 miliar, 12 miliar. Dan ini terus berkali-kali lipat gitu ya. Dan di 2022 ini sudah termasuk cukup marak penggunaan voice command ini, sehingga bagi para developer tentunya ini jadi tantangan tersendiri di mana nantinya website kita perlu di-develop setidaknya bisa dengan mudah diindeks oleh search engine maupun bisa support untuk melakukan kemampuan voice recognition dalam melakukan pencarian kayak gitu. Nah, oke.
lalu apa nih yang menjadi requirement? Apa sih yang harus kita siapin untuk masuk ke tren ini gitu ya? Nah, ini biasanya requirement yang akan dibutuhkan. Pertama, konten yang kita siapkan di website itu harus konsepnya adalah answering content, atau maksudnya gini, karena pengunjung sorry, karena pengunjung yang datang ke website adalah orang yang datang melalui pertanyaan, mereka, nah, oleh karena itu konten yang harus kita siapkan pun yang kita sajikan perlu konten yang menjawab pertanyaan yang relevan dari mereka gitu. Kalau misalnya secara penerapan mungkin dari konten bisa mulai diselipin frase-frase yang bersifat kata tanya supaya ketika orang mulai melakukan pencarian di search engine, teks kita bisa terindeks seperti itu. Itu answering content. Jadi konten yang kita siapkan adalah konten yang menjawab pertanyaan, seolah-olah menjawab pertanyaan dulu gitu. Oke. Yang kedua ini untuk praktisi SEO bisa mulai menggunakan long tail keyword. Long tail keyword ini bisa digunakan untuk menjadi target voice search gitu, karena dari user itu akan cenderung mempertanyakan atau melemparkan frase pertanyaan yang panjang kayak gitu. Jadi ini bisa dipersiapkan, nanti mungkin teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, lebih dalam ya soal long tail keyword ini bagi yang tertarik di bagian SEO. Nah, berikutnya FAQ section. Jadi karena behavior yang tadi saya bilang, behavior orang itu nantinya akan mencari pertanyaan atau melontarkan pertanyaan, oleh karena itu kalimat yang kita sampaikan pun pertanyaan-pertanyaan itu harus kita kumpulkan dalam satu section, yaitu FAQ. Nah, FAQ section ini yang akan membuat konten website kita ini lebih mudah ditemukan sama user gitu ya. Karena gini, user itu untuk masuk, supaya user itu bisa masuk, mereka kan akan masuk dengan pertanyaan. Nah, oleh karena itu konten-konten pertanyaan ini harus setidaknya kita tulis juga di website supaya secara SEO itu bisa terakses seperti itu. Nah, sehingga pertanyaan itu bisa menstimulus lah, kurang lebih stimulus pencarian yang sama menggunakan kalimat tanya seperti itu. Kemudian mobile UX nomor 4. Ini requirement yang perlu kita persiapkan ketika membuat website di 2022 ini, yaitu mobile UX. Pastikan website yang kita siapkan ini harus responsif atau mobile friendly. Kenapa? Karena gini, untuk para user yang masuk menggunakan voice search ini, di kemungkinan besar mereka masuk menggunakan mobile phone, gitu ya. Kan jarang yang pakai komputer terus pakai voice command untuk mencari sesuatu. Mostly pakai handphone, misalnya pakai Hi Siri atau misalnya pakai OK Google. Sorry, Siri saya bunyi. Oke. Nah, oleh karena itu mobile UX ini jadi hal yang penting juga, jadi requirement yang penting supaya ketika nantinya orang masuk melalui pertanyaan tersebut, itu bisa langsung kita sajikan konten yang tepat seperti itu. Itu requirement-nya. Next, nomor 6. Oke, kita masuk ke poin ke-6. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai serverless architecture, saya mau flashback bentar nih mengenai bagaimana pengembangan aplikasi web klasik dibuat gitu ya. Dulu saat HTML pertama ada, penyedia hosting itu masih sangat terbatas. Dulu banget. Lembaga pemerintahan dan universitas ya itu aja yang bisa mengakses atau menyewa hosting gitu. Kemudian mulai muncul bahasa pemrograman tingkat tinggi yang lebih mudah diakses orang banyak dan membuat website lebih dinamis. Nah, lalu muncul nih web hosting yang membuat kita bisa pasang source code, kemudian konfigurasi database di server kita, gitu ya. Nah, setelah era itu berjalan, orang-orang sewa hosting gitu ya. Kemudian mulai berkembang ke VPS atau atau kepanjangan adalah Virtual Private Server, di mana kita sebagai DevOps bisa membangun infrastruktur sendiri, namun nggak ada fisiknya gitu. Semua menggunakan remote gitu ya, VPS.
Nah, setelah VPS hadir, mulai muncul lagi nih layanan yang baru, namanya yang dinamakan dengan platform as a service, di mana kita sudah dipasangkan infrastruktur yang kita butuhkan untuk website kita dengan kelebihan scaling yang lebih mudah dibandingkan hosting biasa. Nah, dari sedikit cerita tadi, kita bisa perhatiin bahwa semakin hari itu interaksi kita dengan server semakin berkurang. Udah jarang lagi nih orang yang beli rack dipasang di ruangan ber-AC gitu ya. Sekarang udah semua mulai masuk ke arsitektur yang tanpa server fisik gitu. Nah, berangkat dari sana muncullah sebuah layanan bergaya baru di mana penyedia server tersebut akan mewadahi semua kebutuhan dari server, sehingga dari developer web dev ini kita tinggal siapin coding aja gitu, dan nggak perlu berinteraksi terlalu sering dengan server. Contohnya melakukan konfigurasi, pengaturan jaringan, maintenance database servernya misalnya, dan lain-lain. Itu sudah dilakukan oleh penyedia seperti itu. Jadi secara developer, dari sisi developer kita akan lebih mudah untuk lebih fokus untuk membangun website yang terbaik seperti itu. Nah, dan karena dia lahir teknologi serverless architecture ini lahir di era cloud computing, mungkin ada ambigu. Ini serverless tuh, dikirain serverless tuh artinya nggak usah pakai server lagi, cukup client to client. Enggak gitu. Tetap ada server yang cukup kuat, tetapi kata serverless itu artinya adalah penggunaan server atau interaksi kepada server yang dikurangi gitu ya. Jadi yang dikurangi itu, yang dihilangkan bukan servernya, tetapi interaksinya dengan server yang dikurangi, karena kita bisa menggunakan layanan-layanan yang sudah disediakan oleh vendor seperti itu. Nah, jadi ketika kita mulai fokus kepada pemrograman saja, maka kita bisa lebih banyak berkreasi gitu ya di sisi produk yang sedang kita buat, tanpa memusingkan bagaimana overloading, data loss, kemudian development mahal dan lain-lain gitu ya. Dan ini kelebihan dari serverless architecture ini, tentu saja harga yang affordable. Kita bisa bandingkan ketika kita butuh server sebesar 20 GB dan 20 GB storage, 16 GB RAM dan lainnya, itu perlu ribuan dolar untuk setup server, belum ruangannya. Tetapi dengan layanan function as a service seperti ini, kita punya anggaran yang lebih affordable pada akhirnya gitu. Kemudian kelebihannya juga adalah quicker time to market, kita bisa lebih cepat untuk merilis produk digital kita atau website kita, karena yang mengerjakan mengenai konfigurasi adalah orang yang ahli gitu ya. Kemudian kita bisa improve scalability, tentu saja karena kebutuhan user bertambah, kita nggak perlu pusing lagi mengenai hal itu. Kemudian ada schedule maintenance seperti itu. Oke. Nah, itu yang nomor 6, dan beberapa case tadi, beberapa vendor besar yang kita bisa lihat, ada Google Workspace, ada ini Lambda ya, Lambdanya Amazon, kemudian Azure juga punya layanan seperti itu. Kita bilang function as a service seperti itu ya. Nah, masuk ke nomor 7. Nomor 7 ini mengenai, setelah ya dari tadi 1-6 kita kayaknya bahas mengenai development trends-nya aja gitu ya, belum bahas soal UI. Nah, ini soal UI, kita mulai masuk soal UI. Setelah membahas tentang performance tadi, tentu saja yang namanya website itu memerlukan tampilan yang harus dilihat sama user gitu ya. Nah, akhir-akhir ini user website itu makin hari makin banyak melihat website yang bagus-bagus itu. Tentu saja itu kan membuat kita jadi mau nggak mau harus bersaing dengan website-website yang punya tampilan yang bagus kayak gitu. Nah, oleh karena itu
apa sih yang di 2022 ini ya bakal trending gitu ya, menurut cenayang kita, waduh, menurut prediksi kita, yaitu motion UI. Oke. Nah, Lazada Birthday Opening Sale. oke, sorry, ada kesalahan teknis. Nah, kita dapat menemukan banyak sekali sebetulnya library mengenai motion ini yang kita bisa temukan di GitHub maupun di forum-forum lain. Dan thanks to SAS yang mana karena SAS ini membuat CSS yang kompleks itu jadi mungkin gitu, jadi hal yang tidak mustahil lagi gitu. Nah, ya user, kenapa sih motion UI ini mulai naik? Karena user itu saat ini bukan semata-mata butuh kecepatan atau mobile friendly aja, tetapi pengalaman yang interaktif. Jadi berangkat dari mudahnya distraksi datang ke user, kita perlu memutar otak sebagai web dev, gimana caranya user itu terus punya atau memberikan perhatian kepada website kita gitu. Oleh karena itu kita perlu punya website yang atraktif. Salah satunya adalah dengan motion UI kayak gitu. Sebagai permulaan mungkin teman-teman bisa mulai websitenya setelah ini mulai dipasang-pasangin micro motion seperti entrance effect gitu. Contohnya kalau baru masuk website ada efek fade in-nya seperti ini. Sebagai case tadi, saya buka website kami. Nah, sebagai contoh ini website yang kita baru launching juga, di mana ya kita menggunakan ada motion ini berputar, kemudian ada entrance effect yang lebih simple, kemudian hover effect, itu pun micro motion yang cukup membuat attract gitu ya. Kemudian mungkin ada hover seperti ini juga di button. Nah, ini pun menjadi salah satu daya tarik supaya user bisa masuk atau standby di website kita gitu. Sebagai contoh yang lain mungkin saya coba sharein dulu. Ini sebagai contoh yang lain yang lebih kompleks motion UI ini. Oke. Nah, ini motion effect semua, bukan video. Mungkin teman-teman bisa mulai mempelajari bagaimana Canvas bekerja gitu ya. Nah, ini motion yang kita bisa lihat ini nanti pada akhirnya membuat orang nggak boring sekalipun banyak teks kayak gitu. Oke. Nah, ini sedikit contoh. Next, nomor 8. Dark mode. Nah, di sini siapa aja yang udah mulai bikin produk-produk dark mode, boleh mungkin di raise hand yang bikin dark mode. Tentu saja dark mode saat ini udah mulai marak banget gitu ya. Mungkin kita pun sebagai user, kita pun developer tapi kita user juga kan. Kita pasti merasakan bagaimana enaknya pakai dark mode gitu. Nah, dark mode ini memang bukan hal yang baru di 2022, tapi sejak ini mulai trending di beberapa tahun yang lalu, peminatnya semakin hari semakin tinggi gitu. Dan bahkan hingga saat ini ada yang komen nih, maaf saya psikopat kah, light mode always on. Nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa, preferensi berarti ya. Nah, jadi untuk dark mode ini memang pada akhirnya di dunia kita pun, di dunia web dev mulai banyak permintaan ke dark mode gitu. Saya sendiri di kantor mulai menjadi pertimbangan gitu bagaimana dark mode ini. Ini pokoknya dark mode harus ada at least. Iya, sebenarnya bukan at least sih. Sebetulnya fitur tambahnya pengen ada toggle-nya. Gimana dari light mode jadi dark mode gitu. Nah, ini ternyata menjadi hal yang concern gitu buat para user. Dan ini kita harus mulai siap-siap bagaimana membiasakan diri membuat website dengan tampilan background belakang yang gelap dan elemen yang lebih terang. Jadi dark mode itu bukan background hitam ya teman-teman ya. Dark mode itu adalah background yang lebih gelap. Tetapi itu tetap menyesuaikan ke
menyesuaikan ke skema warna atau tema warna yang dibuat oleh perusahaan klien kita gitu atau perusahaan kita seperti itu. Oke. Nah, jadi dark mode ini sudah pasti dan akan masih raise up di tren 2022. Seperti itu ya. Ini yang awal-awal mengimplementasi itu bisa kita lihat sih dulu Facebook dan Twitter ya awal-awal. Dan sekarang udah semua udah mulai bisa, YouTube pun udah bisa ada toggle-nya, udah bisa ada settingannya. Nah, kelebihannya apa? Ini bisa teman-teman lihat dia mereduce kelelahan mata. Jadi gampangnya karena dia nggak banyak cahaya yang dikeluarkan, maka mata pun nggak perlu susah nangkep gitu ya. Kemudian tentu saja karena dark mode, apalagi pengguna layar OLED, pengguna layar yang full LED, udah pasti itu mengurangi penggunaan energi kayak gitu ya, dan membuat baterai lebih awet. Kemudian membuat orang yang sensitif terhadap cahaya bisa menikmati website kita juga. Kemudian blue light emission juga rendah sehingga mata nggak cepet capek kayak gitu. Oke, ini tentang dark mode nomor 8. Kemudian nomor 9 yaitu bold and experimental typography. Nah, ini mulai tren lagi nih. Ini beberapa tahun lalu sempat ngetren mengenai tulisan-tulisan website yang bold gitu ya. Kita langsung ke use case aja di Flathead. Ini sebagai contoh. Sebetulnya saya pun kita di Monster pun menerapkan soal bold and experimental text ini. Tapi kita lihat yang lebih expert aja nih. Jadi lifelong Kodawari Super ini kalau kita lihat 40% dari layar ini mulai ketutup sama teks gitu. Nah, jadi bold text seperti ini akan menjadi tren lagi. Kenapa? Karena instantly aware terhadap message. Ketika kita lihat ini, tentu saja langsung kelihatan, oh ini tentang apa sih gitu websitenya. Dan dari yang tadi saya lihat dari nominis yang pemenang website, para juara website pun beberapa udah mulai menggunakan desain seperti ini kayak gitu. Oke, berikutnya untuk di bold and experimental typography ini sebetulnya yang menjadi concern-nya adalah bagaimana kita mengkombinasikan tulisan yang besar dengan warna yang netral kayak gitu. Oke, tujuannya adalah teks ini pada akhirnya akan menjadi image dari keseluruhan website gitu. Sebagai contoh, website kami kita mengusung juga tema bold typography ini dan kita fokus kepada campaign yang kita jalankan seperti itu. Itu sebagai contoh. Dan ini bisa teman-teman terapkan juga. Intinya adalah kita buat tulisan di mana tulisan ini pada akhirnya akan menjadi image dari website itu sendiri kayak gitu ya. Oke, contoh lain itu ada di Eva Haberman. Nah, ini juga salah satu contoh yang menggunakan bold text. Nah, ini lebih luar biasa lagi karena fontnya dia menggunakan font yang asimetris. Jadi ini menunya kalau teman-teman perhatikan dia nggak rata, ketika scroll dia baru jadi rata gitu. Nah, ini jelas dengan tulisan besar ini kita bisa lihat focal point-nya adalah di namanya dia. Kemudian dia itu apa? TV, film, theater, moderation ya. Dia mengenai filmmaker gitu. Dan kalau kita lihat ke dalamnya semuanya itu mostly text gitu ya. Jadi ini model teks yang akan mulai trending lagi di 2022. Tulisan-tulisan besar, tulisan-tulisan yang berpadu dengan yang dipadukan secara sempurna. Seperti itu. Itu nomor 9 dan terakhir itu adalah blending photos with graphical elements. Nah, ini kita langsung lihat case study-nya aja. Sebentar. Itu. Nah.
sama ini deh. Kita langsung buka dulu ya. State kreatif. Nah, yang berikutnya yang terakhir ini ya, blending photo with graphical element. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sebentar slide-nya sebelumnya tadi. Di bagian awal banget tadi ya. Nah, di bawah video nih, kita bisa lihat bagaimana foto ini dipadukan dengan graphical element, bisa dengan garis atau dengan blok warna seperti itu. Jadi seolah-olah foto ini bukan sesuatu yang ngeblocking, tetapi bisa bergabung dengan desain-desain yang ada di dalamnya. Kurang lebih kayak gitu. Contoh yang lain juga ini teks. Nah, kemudian ada graphical element. Kalau kita scroll, kita bisa lihat ini ada motionnya, ini seperti yang tadi saya jelaskan juga. Kemudian kita bisa lihat fotonya itu tidak semuanya foto asli, tetapi ada editan, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini mungkin teman-teman yang web dev perlu berkolaborasi dengan desainer atau ilustrator yang bisa membuat tampilan website yang lebih menarik gitu. Jadi memang yang ini agak sulit gitu ya, untuk bisa mengoverlap gambar dengan desain elemen desain ini bukan sesuatu yang mudah memang, tetapi ini kedepannya akan jadi tren karena kurang lebih konsepnya pada akhirnya akan menjadi lebih vintage gitu kedepannya. Mungkin teman-teman setelah ini juga bisa mulai cari-cari, wah siapa nih yang akan jadi partner desain saya nih buat bikin website berikutnya. Oke. Kembali ke slide, dan itu yang terakhir. Thank you teman-teman sudah join di sharing saya bagian ini tentang 10 desain dan development trends. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi saya juga melalui link-link yang ada di layar. Terima kasih. Ini gimana? Kembali ke host ya harusnya. Oke, terima kasih Mas Christian tadi atas penjelasannya tentang 10 web design dan juga development trends for 2022. Jadi tadi kita sudah melihat informasi-informasi soal 10 tren tadi, ada 10 poin juga yang sudah dijelaskan oleh Mas Christian. Sekarang kita akan membuka sesi Q&A, jadi para hadirin boleh silakan langsung bertanya di kolom chat, nanti akan saya bacakan langsung untuk Mas Christian. Kita buka sesi tanya jawab ya, Mas? Oke, Mbak. Oke, di sini sudah ada yang bertanya, izin saya bacakan. Saya Abdurrahim, web developer, juga pengelola web pariwisata. Apa saja yang harus disiapkan untuk pembuatan aplikasi e-tourism berbasis Android sebagai strategi promosi pariwisata? Oke, berarti kalau ini sekarang kita berbicara kaitannya dengan pariwisata. Silakan Mas Christian, boleh langsung dijawab. Oke, Mas Abdurrahim, ini kalau untuk e-tourism ini berbasis Android ya, berarti ya bukan berbasis website. Kalau misalnya berbasis Android sih mungkin saya nggak bisa jawab lebih banyak. Cuman jika dari Mas Abdurrahim mulai kepikiran untuk bikin versi websitenya, itu Mas bisa mulai menerapkan beberapa elemen yang lebih hidup, yang interaktif. Ini tourism ya. Saya pernah bikin untuk yang sebenarnya bukan tourism sih, lebih ke properti, tapi ini saya rasa bisa dipakai juga untuk tourism. Mas bisa pakai fitur 360. Ini kalau misalnya berbasis Android itu pakai Unity tuh nggak susah sih. Nggak gitu kompleks. Cuman kalau misalnya dia dibuat untuk versi websitenya, ini pun masih bisa dilakukan gitu. Nah, e-tourism ini kurang lebih kan isinya mungkin untuk menyampaikan ini ya, di tempat tersebut ada situs apa aja, kemudian legendanya mungkin ya. Nah, biasanya
ketika kita mau melihat sesuatu yang akan dikunjungi itu kan perlu ada semacam modeling yang menyerupai banget gitu. Nah, itu bisa diterapkan dengan 360. Saya pernah beberapa kali bikin untuk properti dan sekolah sih sebetulnya, dan itu mendatangkan feedback yang cukup baik sih dari user. Itu mungkin bisa diterapkan Mas Abdurrahim. Oke, baik itu dia tadi ya jawaban dari Mas Christian mengenai tadi pariwisata. Kita masih ada satu lagi ini pertanyaan, saya bacakan. Saya ingin membuat web saya menjadi single page apps dan juga cukup tidak terbaca ini ya. Dan juga memiliki basis tersebut, tapi saya penasaran bagaimana logika atau cara kerjanya, bagaimana bisa tidak perlu load per halaman. Sudah jelas berarti Kak Christian? Sudah jelas Mbak. Oke, silakan. Oke, jadi gini, single page apps itu basically bukan simple apps ya. Jadi itu single page bukan simple apps, di mana secara arsitektur itu perlu menyiapkan back end-nya juga gitu ya. Jadi di back end-nya nanti perlu ada API yang bisa menerima data atau menerima request data dari klien atau dari front end gitu ya. Mungkin kakaknya bisa mulai pelajari mengenai REST API, di mana nanti kalau yang biasa kita lakukan, yang saya biasa lakukan dengan di project-project yang ada di kantor, itu kita membuat back end menggunakan PHP gitu ya di belakang. Kita pakai PHP, kita siapin list endpoint API-nya, kemudian di depan kita siapkan frame. Nah, jadi gambarannya sebagai contoh, kalau saya coba share screen lagi kali ya. Saya share screen desktop 2. Sebagai contoh ini, jadi data ini kita bisa tarik data ini ke backend menggunakan REST API gitu. Nah, endpoint tersebut akan dipanggil dan akan mereplace HTML yang ada di box ini. Simpelnya kurang lebih kayak gitu sih, Kak. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin nanti bisa kontak ke saya aja deh, gitu ya. Itu karena penjelasannya bukan hanya di bagian front end aja, tetapi juga di back end. Kurang lebih kayak gitu, anonymous, gitu. Jadi logikanya lebih ke ada transaksi menggunakan REST API, gampangnya gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Christian tadi. Jadi boleh langsung bertanya ya di kontak yang di slide terakhir tadi. Mas Christian ya sudah ada, boleh kontak kemana kira-kira jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Nah, ini dia. Boleh langsung email, kemudian ada Instagram juga. Dan itu ada websitenya Mostar ya, mostar.co.id. Silakan hadirin yang hadir hari ini boleh mencatat untuk bertanya mungkin lebih jelasnya tentang topik yang tadi sudah kita bahas atau apapun yang berkaitan dengan yang dipahami oleh Mas Christian. Oke deh, semua sudah terjawab juga Q&A-nya. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Christian hari ini atas pemaparan materinya. Terima kasih banyak Mas Christian. Semoga sehat selalu ya Mas ya. Amin. Siap, terima kasih. Terima kasih. Sahabat. Oke, baiklah. Kita tadi sudah mendengarkan ya presentasi dari Mas Christian Samuel dari Mostar. Kemudian juga tadi ada dari Pak Hari Patria ya. Sudah ada 2 key presentation yang sudah kita dengarkan. Sekarang kita memasuki ke dalam sesi panel discussion. Ada 3 pemateri hebat kita yang akan sharing-sharing juga hari ini. Dengan temanya adalah Web 3.0, kemudian Metaverse dan juga NFT 2.0. Nah, di mana topik ini pasti relate ya dengan kehidupan kita sekarang di masa pandemi COVID-19, melahirkan pola-pola
banyak hal yang baru gitu ya. Salah satunya mungkin bekerja dari rumah, kemudian juga belajar dari rumah. Bahkan event pun sekarang sudah diadakan secara virtual seperti ini. Para hadirin bisa juga hadir di dalam platform yang dipilih untuk dijadikan platform yang diadakannya event tersebut. Kemudian sejumlah teknologi dan inovasi pun dikabarkan bakal menjadi tren pada tahun 2022 ini. Sebut saja yang tadi saya katakan ada Metaverse, kemudian juga NFT, kemudian juga Web 3.0 yang tadi beberapa speaker kita hari ini sudah sedikit membahas ya tentang Web 3.0 tersebut. Dan juga ada banyak desas-desus bahwa Web 3.0 ini adalah perubahan besar yang akan dibawa ke dalam industri. Tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar tahu mengapa sebenarnya Web 3.0 ini muncul, terus apa juga kaitannya dengan pelaku bisnis gitu ya, apa sebenarnya manfaatnya dan bagaimana cara bekerjanya. Kemudian juga ada pun konsep yang diusung pada Web 3.0 adalah intelektual buatan atau artificial intelligence. Bukan hanya manusia dengan manusia yang dapat berinteraksi, tapi juga satu aplikasi dan lain juga dapat berinteraksi. Kehadiran teknologi dan inovasi baru tersebut dinilai akan mengubah kehidupan manusia dalam beberapa tahun ke depan. Sebetulnya belum beberapa tahun pun sudah banyak ya sebetulnya perubahan-perubahan yang kita rasakan, yang tadi juga saya sudah sebutkan, dibarengi dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini juga ya, jadi banyak-banyak pola kehidupan yang baru yang kita harus menyesuaikan era digital seperti ini. Kemudian juga tren-tren yang di 2022 ini akan sering kita bahas ke depannya. Seperti tadi ya, Metaverse, Web 3.0 dan juga NFT 2.0. Jadi bagaimanakah imbasnya kepada dunia bisnis online hal-hal tersebut? Lalu haruskah kita mulai investasi pada NFT? Akan kita bahas dengan speaker hebat kita hari ini, ada 3 orang. Ada Bapak Indra Hartawan, Country Manager Exabytes Indonesia, kemudian juga Kelvin Pratama, Acting BI Lead Ops at Shipper, kemudian juga Ren Mahatma, Co-founder of Collectible.com atau Wakil Ketua Yayasan Vexanium atau Infrastruktur Blockchain Indonesia. Tapi sebelum saya undang, saya akan bacakan sedikit short bio ya dari ketiga panelis kita. Baik, yang pertama ada Pak Indra Hartawan yang tadi juga kita sudah mendengarkan kata sambutan dari beliau ya, merupakan Country Manager Exabytes Indonesia. Memulai karirnya sebagai sistem administrator dan juga network engineer di industri IT ini. Kemudian sekarang pengalamannya lebih dari 5 tahun, telah membawanya ke posisi Country Manager di Exabytes Indonesia. Dalam perjalanan karirnya ia belajar tentang layanan pelanggan yang baik, membuat produk yang hebat dan juga siklus hidup proyek yang lengkap. Kemudian juga akan hadir Kelvin Pratama, Acting BI Lead Ops at Shipper. Seorang sarjana bisnis internasional dari Fengshan University Taiwan, dan di bidang pekerjaannya Kelvin sebelumnya adalah pemimpin pengembang bisnis atau penjualan untuk Indonesia Appear, salah satu dari 100 perusahaan AI keberuntungan terbaik yang berbasis di Taiwan. Bekerja sebagai transport data analis di Grab karena ia memiliki minat pada data dan ingin meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalamannya di lapangan. Dan yang terakhir, Ren Mahatma, Co-founder of Collectible.com atau Wakil Ketua Yayasan Vexanium, Infrastruktur Blockchain Indonesia. Beliau adalah salah satu dari pendiri Collectible.com atau NFT Marketplace dan juga Wakil Ketua Yayasan Vexanium, Infrastruktur Blockchain di Indonesia yang didirikan pada tahun 2018. Sebelumnya ia adalah seorang digital marketer yang terlibat dengan banyak bisnis besar dan kecil di Indonesia, juga mendirikan beberapa startup media. Kita sudah mendengarkan ya short bio, orang-orang hebat ini akan membahas topik-topik yang akan menjadi tren bisnis di tahun 2022. Marilah langsung saja kita sambut Pak Indra Hartawan, Pak Kelvin Pratama, dan juga Pak Ren Mahatma. Ucapkan selamat datang di sesi panel discussion kita hari ini, Pak Indra, kemudian Mas Kelvin dan juga Mas Ren ya di sini. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya. Oke, mungkin para panelis bisa mendengar suara saya dengan jelas? Sangat jelas. Jelas. Suara saya gimana? Kedengaran nggak ya? Terdengar Mas Ren, jelas. oke suaranya.
Oke, oke. Oke, siap. Jadi Pak Indra, kemudian juga Pak Kelvin dan juga Pak Ren, kita akan bahas tadi ya soal Metaverse, kemudian juga Web 3.0, kemudian juga NFT 2.0. Mungkin pertama saya akan ke Pak Indra. Pertanyaan pertama, soal Metaverse nih ya Pak Indra, sebenarnya apa sih itu Metaverse dan bagaimana sih sebetulnya cara kerja Metaverse ini? Silakan Pak Indra. Ya, mungkin sebelum saya jawab pertanyaannya, saya mau mengucapkan terima kasih ya pada panelis yang lain. Terima kasih Mas Rain sama Mas Calvin. Mas Rain kalau masih ingat saya 2000 berapa ya? 2015 kayaknya kita sempat ketemu ya Mas Rain. Dulu masih di startup bisnis kalau nggak salah. Oh, iya, iya. Ya, makasih banget ilmunya waktu itu. Ya, anyway, masalah metaverse ya. Ini salah satu juga yang jadi entah polemik, entah itu masih diskusi aja, bahan diskusi. Cuman masalahnya sekarang sudah mulai banyak yang terrealisasi itu, terutama dari project ambisiusnya dari Meta ya. Saya nyebutnya sekarang Meta bukan Facebook lagi ya, karena memang sudah berubah nama perusahaannya. Jadi metaverse-nya apa? Dia adalah suatu dunia ya yang dibuat di atas apa namanya dunia maya ya. Jadi dia dunia virtual yang dibuat agar dapat apa ya user-usernya dapat berinteraksi secara virtually ya. Tapi juga ada semacam kayak avatar-avatarnya. Jadi sebuah network 3D ya. Kalau mungkin gampangnya network 3D kali ya yang atau virtual worlds ya yang dibangun supaya orang-orang yang sekarang ada di dunia fisik ya bisa berinteraksi secara virtual gitu. Jadi literally berinteraksi tidak hanya kayak misalnya kalau sekarang teknologinya hanya phone call saja gitu ya. Atau mungkin hanya bertukar informasi saja, bertukar teks ya, bertukar audio gitu ya. Jadi hanya sekedar bertukar data saja. Tapi kalau dengan adanya metaverse ini ya, ketika user tadi menggunakan equipment metaverse masuk ke metaverse, mereka jadi sebuah figur karakter ya, yang karakter ini bisa berinteraksi dengan figur lain atau karakter lain yang juga memiliki apa namanya equipment yang sama gitu. Jadi kalau saya ini menariknya dulu kalau saya nonton film ya, kalau game itu ada Ready Player One ya, Ready Player One kurang lebih seperti itu. Jadi mereka pakai equipment masuk ke dunia maya, kemudian mereka berinteraksi bisa main game. Jadi ya mungkin Ready Player One itu salah satu cerita dulu fiksi ya, tapi sekarang jadi mungkin lebih ke arah realitas gitu ya. Mungkin seperti itu gambarannya kalau dari saya. Oke, berarti tadi Pak Indra sempat menyebutkan Facebook ya, atau mungkin sekarang namanya sudah berganti jadi Meta. Apakah Metaverse ini Pak Indra hanya untuk Facebook? Nih masih banyak yang bertanya karena tadi kaitannya Facebook dengan Meta. Silakan Pak. Ya, balik lagi saya akan menyebutnya Meta karena Facebook itu adalah sosial medianya atau produk lain sebenarnya, sedangkan Meta ini company-nya. Jadi Meta itu membuat apa namanya produk lain, produk metaverse yang nantinya diharapkan ya tadi ya orang-orang yang sekarang berinteraksi di sosial media Facebook ya bisa berpindah ke sana. Jadi tidak lagi engagement-nya hanya tadi balik lagi bertukar informasi teks atau audio atau video ya, tapi lebih ke arah gimana berinteraksi virtually tapi antar karakter mereka dan apa namanya interaksinya pun lebih banyak ya, mungkin possibility-nya akan lebih banyak, mungkin bisa I don't know misal nonton film bareng di metaverse, kerja bareng di metaverse gitu ya. Tapi saya juga agak sedikit bingung konsepnya. Kemarin juga ada salah satu teman di Facebook saya ya, dia mendemokan dia update status Facebooknya dari metaverse. Nah, ini sesuatu konsep yang jelas baru ya buat sebagian dari kita, tapi again possibility-nya limitless. Jadi banyak hal yang belum kita pikirkan saat ini, nanti ketika metaverse itu menjadi sesuatu yang lebih stable sih, mungkin sekarang udah mulai stable ya, tapi mungkin lebih affordable to everyone gitu, karena
balik lagi untuk masuk ke metaverse bukan hanya knowledge-nya tapi juga butuh device tambahan yang mungkin untuk sebagian orang itu ya range-nya masih cukup mahal ya gitu. Oke, baik. Mungkin saya ke Mas Kelvin. Gimana Mas Kelvin, menurut Mas Kelvin melihat metaverse ini kemudian kaitannya dengan para pelaku bisnis ya. Gimana Mas Kelvin melihatnya? Waduh, kalau misalnya secara pribadi sih, moga metaverse ada ketika kita masih muda gitu deh. Tapi ya di satu sisi, kalau untuk pelaku bisnis, kalau untuk saya pribadi nangkapnya gini sih. Jadi kalau misalnya selama ini kan ketika seller dengan si customer berinteraksi via chatting, texting gitu kan. Nah, kalau dengan ada metaverse ini dan memang sudah bisa terkonek dengan platform e-commerce, maka interaksinya yang dari texting bisa jadi virtual. Jadi contohnya nih kan kadang kalau misalnya kita lagi berbelanja, ada komplain atau enggak kayak nanyain spek gitu kan sama sellernya. Nah, jadi ketimbang nunggu texting, jadi kita tuh kayak benar-benar bisa langsung ngomong kalau memang mau komplain, kita juga bisa nyampain semua keluhan kita itu sama sellernya. Jadi bisa dibilang kayak teknologi membuat kita tuh berinteraksi secara real life gitu sih. Gitu Kak. Oke, tapi menurut Mas Kelvin sendiri, apakah pelaku-pelaku bisnis ini harus belajar mengenai metaverse ini? Apakah akan pasti berkaitan dengan bisnis yang mereka jalani gitu? Apakah akan menguntungkan gitu? Seperti apa, Mas Kelvin? Sebenarnya kalau misalnya kayak untuk pelaku bisnis baik lagi sih kayak oke lah, kalau misalnya memang saya sebagai business owner ingin mempunyai metaverse ini, biayanya berapa banyak sih yang harus saya keluarin? Kan pasti itu dong jadi pertimbangan. Nah, selain dari sisi itu kayak kan tergantung dari geografis atau lokasinya masing-masing nih. Kalau memang secara marketnya belum ready dan kita langsung cemplung, ya otomatis risiko gagal itu jauh lebih tinggi ketimbang kalau misalnya kita tuh kayak tunggu nih, metaverse mungkin kalau udah benar-benar developed dan ditambah lagi udah ada waktu di market dan bisa jadi kan harga yang harusnya tinggi bisa jadi rendah. Nah mungkin aja di saat itu pelaku bisnis juga lebih berani tuh untuk menginvest di metaverse tersebut. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Ren Mahatma, salah satu pendiri NFT Marketplace ya. Tadi saya sudah mention juga. Mungkin saya akan bertanya soal NFT, Pak Ren, yang sekarang lagi viral ya, soal Gozali yang menjual foto selfie-nya dalam bentuk NFT dan akhirnya mengantongi uang miliaran gitu. Akhirnya viral lah di Indonesia ini tentang NFT. Sebetulnya NFT itu sendiri apa, Pak Ren? Silakan, Pak. Jadi NFT itu sebetulnya salah satu dasar atau basic dari metaverse. Tetapi belum tentu juga ya, karena metaverse itu kan ada yang pakai blockchain dan ada yang tidak gitu kan. Jadi definisinya juga macam-macam. Nah, balik ke NFT. NFT ini kalau saya bilang ini adalah sebuah kartu membership yang dicatat di blockchain, di mana kartu membership ini bisa memiliki sebuah gambar atau video atau media apapun karena dicatat di blockchain, jadinya kepemilikannya itu pencatatan kepemilikannya bersifat permanen, tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit, dan database-nya itu bisa di-govern atau diatur oleh banyak orang. Jadi semua orang bisa ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di database-nya gitu. Jadi itu yang membedakan kenapa gambar ada yang harganya mahal dan ada yang tidak bernilai ya, bahkan bisa dilihat gratis di YouTube. Ya, jawabannya seperti itu. Oke. Kalau di NFT sendiri, Pak Ren, apa saja sih yang bisa kita jual dan juga beli nih di OpenSea? Kalau kita sebagai penjual ya sebetulnya kalau ngomongin OpenSea apapun bisa. Ya, ini Zoom ini gambarnya ada Mas Urip ganteng, Mas Kelvin ganteng, ada Mbak Yonita, saya capture screen, saya jual bisa gitu di OpenSea. Ya, apapun bisa. Masalah yang beli ada apa enggak itu kan pertanyaan lain gitu ya. Ya apalagi kalau OpenSea kan semua orang bisa gitu. Tapi ya memang OpenSea kan segala macam bisa. Nah kalau kami di collectible.com ini kami memulainya dengan brand-brand yang sudah besar dan dia sudah punya activity yang berjalan cukup lama ya. Ada yang 30 tahun, bentar lagi masuk brand yang udah 40 tahun gitu. Dan kalau yang bisa dijual berarti biasanya saya membagi jadi dua. Yang pertama medianya atau gambar atau video gitu ya.
berikutnya adalah utility-nya. Nah, dua itu yang harus ada ya. Entah itu foto zaman dulu, kalau dia brandnya adalah Indonesian Basketball League, ya berarti bisa aja IP mereka misalnya video pertandingan, highlight pemain basket lagi ngedang, itu bisa dijual. Tapi berikutnya adalah utility-nya atau perks-nya apa, itu juga harus dirancang dengan baik. Oke. Mbak Cynthia mungkin moderator, saya mau nambahin ke Mas Rain dong. Saya mau tanya nih Mas ya, tadi ngomongnya brand besar ya yang Mas Rain masuk di collectible itu istilahnya mendatangkan brand besar masuk ke NFT. Cuman Betul. Kalau yang saya tahu nih ya, NFT itu kan semangatnya semangat komunitas ya kalau nggak salah gitu loh. Menurut Mas tuh gimana? Di luar negeri juga sudah banyak kok metaverse yang dia masukin brand besar. Ya, kayak Sandbox, dia ada 100 lebih brand besar, kayak Adidas dan lain-lain. Jadi ya at the end, siapapun yang memiliki masa banyak, dia akan banyak yang beli dan ingin mendapatkan utility-nya. Ya simpelnya kan gitu ya, influencer aja boleh, kenapa brand enggak gitu. Simpelnya seperti itu. Ya silakan Mbak Cynthia. Tadi saya penasaran dengan pertanyaan NFT. Saya juga penasaran jawabannya Pak Indra. Ternyata sudah dijawab tadi ya. Oke. Kita sudah bahas soal metaverse, kemudian juga NFT. Saya ke Mas Kelvin lagi. Kalau kita singgung soal Web 3.0, Mas Kelvin, gimana soal Web 3.0 ini sebenarnya apa sih? Kemudian cara kerjanya bagaimana? Mas Kelvin, silakan. Kalau ngomong soal apakah, maksudnya kalau sebelum saya jawab ini, palingan ya untuk sampai hari ini sih memang belum ada yang benar-benar bisa kita lihat sebagai Web 3.0 sih. Mungkin ada, tapi belum terlalu booming palingan. Nah, jadi kalau misalnya konsepnya Web 3.0 itu kan ada istilah decentralized. Apa sih kayak artinya decentralized itu? Di mana setiap orang yang mengakses website tersebut punya hak cipta terhadap datanya masing-masing. Nah, baru balik lagi, kenapa sih kayak kita tuh harus punya hak cipta buat data kita tersebut? Contoh yang bisa saya kasih sebagai patokan itu kayak kan banyak tuh ketika kita tuh mengakses suatu website dan ternyata website itu dihack. Nah, ketika satu website atau aplikasi itu dihack, yang terjadi kan data-data yang sudah kita simpan ke dalam website tersebut yang bersama orang lain dong. Entah apapun tujuannya, pastinya bukan hal yang baik sebenarnya. Nah, jadi makanya diciptainlah konsep website 3.0 ini. Terus selain itu, palingan kalau misalnya selain fitur yang saya bilang tadi itu decentralized, dan ada lagi satu fitur di mana menggunakan AI sama machine learning, di mana kita tuh kayak bisa mendapatkan rekomendasi yang jauh lebih bagus ketimbang kalau misalnya kita itu memakai website yang versi 2.0. Karena kan kalau misalnya kita contohnya ingin berbelanja di suatu website ini, nah otomatis rekomendasi ataupun searching engine yang kita dapat di dalam itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita lakuin sebelumnya di dalam website itu, gitu sih. Oke, baik. Jadi banyak ya tadi dampak-dampak positifnya dari Web 3.0 tersebut. Tapi Mas Kelvin, kalau kita berbicara soal pengaruh negatifnya nih, sebetulnya apa? Dan bagaimana pengaruh negatif ini mungkin juga akan berpengaruh ke pelaku bisnis yang ingin belajar soal Web 3.0 ini? Silakan Mas. Nah, paling kalau misalnya sebelum pelaku bisnis kayaknya bisa diomongin secara general dulu deh. Di mana secara general itu yang dikhawatir itu di mana nggak semua device mungkin bisa mensupport website 3.0 ini. Karena kan bisa dibilang yang di-develop itu kayak website 3.0, tapi device yang mensupport fitur ini belum tentu ada kan. Nah, paling itu jadi salah satu kendala yang pertamanya sih. Dan yang kedua itu, ketika kita tuh mengkonsumsi website manapun, kita kan nggak pernah peduli. Kayak contohnya kita buka website, ada option accept cookie, kita pencet doang. Jadi ketika kita pencet itu kan data kita sebenarnya udah masuk ke dalam perusahaan tersebut. Nah, ketika kita dikasih hak milik, pastinya ada kayak gap bisa dibilang gap di knowledge-nya di sana sih. Dan kalau misalnya untuk para pelaku bisnis ingin menggunakan website 3.0 ini, paling salah satu hal yang jadi kendala itu knowledge. Yang kedua tuh paling bagaimana sih caranya mendapatkan trust-nya si customer untuk men-sharing datanya ke pelaku bisnis. Itu yang jadi permasalahannya. Oke, baik. Jadi memang knowledge paling penting ya,
Mas Ya, Kelvin, betul. untuk para pelaku bisnis harus mempelajari juga soal tadi beberapa trends yang juga sudah disampaikan sih sebetulnya materi-materinya. Memang penting sekali untuk bagaimana pilihan mengaplikasikannya juga ya Mas Kelvin dalam bisnis-bisnis yang dijalani. Kalau Pak Indra sendiri gimana Pak melihat obrolan kita tadi soal metaverse, kemudian NFT dan juga web 3.0, hubungannya dengan bisnis, pelaku-pelaku bisnis sekarang gimana Pak Indra? Ya, kita harus melihat ya, dari bisnis ini kan banyak, luas gitu ya. Mau skala yang sudah besar, stabil ya, enterprise atau menengah, atau yang tadi skala UMKM dan lain-lain. Kalau buat yang skala besar ya, saya yakin apapun teknologi baru pasti mereka akan selalu find out new opportunity ya, seperti tadi Mas Rein bilang. Ternyata saya juga baru tahu kalau NFT itu di luar itu sudah banyak sekali brand besar yang masuk ke NFT dan mulai mungkin tadi ya menciptakan apa ibaratnya ya NFT-nya ya untuk dijual gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri saya masih belum tahu banyak sih ya tentang brand-brand besar itu, tapi mungkin beberapa artis atau seniman mungkin sudah mulai masuk, yes. Cuman kalau secara jumlah mungkin tidak sebanyak yang di luar sana mungkin ya, kalau dari tadi informasi Mas Rin. Nah, kemudian kalau yang skala menengah gimana? Kalau skala menengah tadi ya, balik lagi, ini kan teknologi baru ya. Sesuatu yang masih sebagian besar tuh on research gitu ya. Terus kemudian balik lagi strateginya juga beda dengan teknologi-teknologi yang sudah ada sekarang. Jadi kalau misalnya untuk yang medium ini ya atau skala menengah usaha ya, kalau misalnya bisa ada peluang ya mulai gain knowledge-nya dulu aja lah minimal, atau persiapkan dulu aja manpower-nya untuk menghadapi itu nanti. Cuman kalau untuk yang bisnis skala apa namanya kecil ya kayak UMKM, saya rasa masih agak jauh. Kecuali tadi Mas Kelvin bilang suatu saat teknologi ini menjadi teknologi yang massal gitu ya, yang affordable to everyone gitu ya, yang mungkin tidak, karena again metaverse, kemudian tadi NFT dan lain-lain ini kan basicnya blockchain ya, dan blockchain ini benar-benar sangat-sangat awam kalau maksudnya sangat-sangat pengetahuannya itu sangat kecil ya buat masyarakat awam gitu ya. Jadi ya tadi mungkin mulai banyak-banyak baca, kemudian lihat apa namanya ada nggak mungkin perusahaan atau mungkin vendor ya yang menyediakan suatu platform ya untuk UMKM yang untuk masuk ke dunia metaverse atau web 3.0 ini yang affordable. Karena balik lagi kalau untuk yang skala kecil kan profit dulu gitu, untung dulu, kalau enggak ya nggak bisa jualan gitu ya, nggak bisa produksi. Kalau menurut saya seperti itu. Nggak tahu mungkin yang teman-teman yang lain punya pendapat lainnya. Oke. Mungkin saya ke Pak Ren, gimana kalau Pak Ren, pendapat Pak Ren sendiri soal bagaimana pelaku UMKM, pelaku bisnis ya khususnya UMKM mungkin yang hadir di acara kita pada hari ini, apakah sudah harus mulai menguasai keterampilan-keterampilan di bidang-bidang yang kita bahas nih hari ini? Gimana menurut Pak Ren? Ya, jadi saya bahas dulu tentang Web3 sedikit ya. Jadi Web3 ini sebetulnya adalah salah satu disrupsinya adalah semua orang bisa berinvestasi pada perusahaan blockchain tanpa harus menunggu IPO. Maksudnya gini, misalnya kalau Anda beli kemarin yang baru IPO itu Grab, Bukalapak ya, dua itu ya. Kalau misalnya Anda beli, Anda sebagai orang biasa, retail biasa pada umumnya, itu sebetulnya Anda beli di harga mahal sekali. Kenapa? Karena udah diinvest dari tahun 2012, investmentnya valuasinya naik terus, investor besar mau exit, tempat exitnya di mana? Di retail. Jadi sebetulnya Anda beli sahamnya itu di harga tinggi banget, sudah digoreng bolak-balik gitu. Tapi kalau perusahaan blockchain, itu Anda bisa milih nih, mau invest di harga rendah atau tinggi, mereka udah buka gitu. Kalau Bukalapak, Anda invest tahun 2015 bisa nggak? Oh bisa, tapi minimal 3M, 5M gitu ya. Tapi sekarang di perusahaan blockchain, Anda tuh bisa invest 100.000, itu bisa. Tanpa harus menunggu IPO ya. Bahkan perusahaan
dari awal banget lagi ICO juga bisa gitu. Anda bayangkan tahun lalu itu harga tokennya Decentraland yang namanya Mana itu setahun terakhir sempat naik 10 kali lipat. Itu metaverse ya. Terus Sandbox setahun terakhir sempat naik 30 kali lipat. Ya, kenapa begitu? Karena itu masih early banget ya. Dan memang setahun terakhir karena narasi metaverse itu naik, ya tiba-tiba Facebook rebrand jadi Meta gitu ya. Dan itu sempat ditentang sama orang blockchain. Pertanyaannya adalah itu pakai blockchain nggak sih? kita juga nggak tahu gitu. Itu decentralized atau centralized gitu ya. Nah sekarang balik ke UKM bagaimana manfaatkannya. Untuk saat ini sih ekosistem VR, maksudnya ekosistem di dalam Decentraland atau Sandbox itu untuk UKM masih belum terlalu banyak kepake karena isinya kebanyakan game-game kecil, ada quest, bisa naik naga, cari harta karun, judi kan di luar negeri legal ya. Jadi untuk UKM untuk saat ini sih belum bisa dibilang jualan di metaverse, tapi dari sisi investmentnya itu adalah maksudnya spekulasi lah, beli token atau beli metaverse yang lain itu bisa dilakukan. Jadi memang skill yang perlu dites dan dicoba adalah nyobain pasang decentralized wallet, pakai kripto untuk beli di situ. Ya, itu salah satu jawaban dari saya. Oke, baik. Luar biasa sekali ya tadi pembahasan kita soal 3 poin tentang metaverse, Web 3.0 dan juga NFT. Terakhir mungkin dari saya, silakan masing-masing dari Pak Kelvin, Pak Indra, dan juga Pak Ren. Apa yang ingin disampaikan terakhir, kesimpulan yang ingin disampaikan kepada para hadirin ini, kemudian juga bagaimana Pak Indra, Pak Kelvin, dan juga Pak Ren melihat masa depan dari ketiga hal tersebut, dan pastinya kaitannya dengan para pelaku bisnis dan UMKM ya yang hadir pada hari ini. Silahkan, mungkin boleh dimulai dari Pak Indra, silahkan Pak. Ya, oke. Mungkin secara kesimpulan ya, 3 teknologi ini ya, yang pasti adalah bisa saling terkait dan sangat-sangat menarik untuk di-explore lagi. Karena beberapa dari teknologi ini juga masih bentuknya konsep ya. Artinya banyak sekali hal-hal yang harus dieksplor, banyak sekali harus disesuaikan dengan bagaimana proses bisnisnya nanti dan lain-lain. Dan juga tadi yang menarik adalah tadi ya yang saya dengar dari Mas Rain itu blockchain itu lebih kebanyakan sekarang developmentnya ke game gitu. Saya rasa ini juga sesuatu yang menarik gitu ya. Karena mungkin kalau di non blockchain pun ya game ini kan sudah menarik dan sangat populer ya, e-sport dan lain-lain. Mungkin itu salah satu penyebab ya kenapa mulainya dari game, atau mungkin ini dari mulai aplikasi. Kalau saya lihat kemarin saya juga coba-coba tuh masalah koin-koin itu ya, memang dimulai dari game-game yang sangat sederhana. Tapi again kita juga harus menyikapinya dengan bijak ya. Artinya menurut pandangan saya juga ya, beberapa koin mungkin tidak akan survive untuk lama. Nah jadi balik lagi, kalau UMKM mau invest tadi, feel free tadi seperti Mas Rain bilang, cuman kita harus ada resikonya. Itu nomor 1 gitu. Jadi setiap teknologi baru pasti ada resiko baru gitu ya, yang kita mungkin tidak aware. Terus yang kedua, masalah Web 3.0 ini menarik juga, yang saya sempat baca-baca dan saya sempat belajar ya. Jadi desentralisasi ini merupakan salah satu lebih ke arah mungkin freedom of speech gitu ya. Jadi yang saat ini Web 2.0 banyakkan dikuasai oleh raksasa-raksasa internet ya. Nanti ketika terjadi desentralisasi ya, mungkin kita ya sebagai user kita punya right to speak up ya, equally gitu. Jadi tanpa adanya tadi batasan-batasan atau mungkin balik lagi pro and cons ya, karena regulasi mungkin mengatur sesuatu, tapi balik lagi terlalu banyak regulasi juga mematikan kebebasan untuk berpendapat dan lain-lain gitu. Jadi again kita, kalau dari saya sendiri, saya lebih ke arah pelajari ya, kemudian kita tahu momennya yang baik dan kita selalu lihat dari sisi positifnya dulu.
gitu, dan tentunya memahami resikonya. Kalau dari saya sih seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Indra. Mas Kelvin, silakan. Oke, terima kasih. Paling ini lebih kayak melanjutin apa yang Mas Indra udah sampaikan sih. Jadi palingan kalau misalnya kayak untuk sebagai tips nih, ibaratnya kan kalau kadang teknologi baru itu benar-benar kayak overwhelming kan buat kita semua. Nah, jadi palingan yang bisa saya kasih itu pelajarin basicnya dulu. Jadi kan kalau di ketiga teknologi nih ada Web 3.0, ada NFT, sama ada Metaverse. Tapi kan persamaan di antara ketiga itu blockchain, dan blockchain mengarah ke cryptocurrency. Jadi kalau misalnya bagi para pelaku UMKM nih, mungkin boleh coba dulu buat melihat dari sisi kripto ini, dan dari situ evaluasi apakah invest ke teknologi ini bisa gak jadi hal yang menguntungkan dari sisi UMKM. Dan tetap satu hal lagi, kalau memang udah mau menginvest, jangan pernah taruh lebih dari 50% dari yang kalian punya. Ini dari pengalaman pribadi sih. Tapi ya paling nggak itu doang sih. Kalau misalnya untuk buat sarannya. Baik, terakhir Pak Ren silakan. Ya, kalau saya bilang Web3 ini sebagai sebuah idea maze. Idea maze itu kayak labirin, kalau kita masuk bisa terjebak, ada pintu ketutup gitu ya. Jadi terutama kalau untuk developer atau startup atau orang yang mau bisnis, itu Web3 itu seperti aplikasi mobile tahun 2009. Jadi orang startup bingung, ini device ini mau buat apa gitu ya. Oh, ada penunjuk lokasinya, location tag, geolocation gitu, ada kameranya, bisa buat apa ya. Nah, zaman itu kan belum ada winnernya itu. Turn out 10 tahun kemudian ketahuan, oh winnernya Instagram sama kayak Gojek gitu, on demand gitu ya. Nah, sekarang Web3 itu seperti mobile di tahun 2009. Jadi kalau Anda maju dikit, ada pintu ketutup, ya Anda belok, tiba-tiba ada pintu kebuka, oh ini Web3 bisa buat ini, gitu. Terus ketutup lagi, oh bisa buat ini, gitu ya. Jadi buat seorang pebisnis teknologi, ya ini adalah idea maze yang memang sangat-sangat hijau, apalagi di Indonesia. Ya, di Indonesia kebanyakan yang masuk Indonesia itu, let's say listing di Indodax itu 99% proyek asing. Ya mirip lah sama dunia startup 2010, mirip-mirip gitu, kayak gitu situasinya. Dan banyak yang prediksi 10 tahun lagi skill untuk pakai decentralized wallet itu untuk jual beli kripto gitu ya, itu seperti semua orang harus bisa, seperti halnya pakai Microsoft Excel 20 tahun lalu. Nah, ya jadi 10 tahun lagi semua orang harus ngerti tuh cara pakai decentralized wallet, cara pakai decentralized app seperti apa. Jadi memang potensinya luar biasa besar di Web3 ini. Ya, thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Indra, Pak Kelvin, dan juga Pak Ren. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya, tadi kalau bicara soal Metaverse, Web 3.0, dan juga NFT adalah soal desentralisasi. Kemudian juga Pak Kelvin, Mas Kelvin ya, mengatakan bahwa harus ada knowledge, harus mempelajari, menggali informasi soal hal-hal tersebut, diuji coba apa dampaknya, apa kerugiannya untuk bisnis gitu ya. Kemudian juga tadi jangan lebih dari 50% tadi, jadi artinya adalah kita harus serba hati-hati dengan sesuatu yang baru, dengan mungkin knowledge yang masih terbatas, jadi harus serba hati-hati dalam mengaplikasikannya, mengimplementasikannya. Dan juga tadi Pak Ren mengatakan terkait idea mesh ya, jadi ini berpotensi besar juga untuk para pelaku bisnis khususnya UMKM yang hari ini turut hadir pastinya, yang mungkin masih mempertimbangkan apakah hal-hal ini harus dipersiapkan dari sekarang gitu, yang selama ini mungkin bingung. Hari ini tadi sudah terjawab oleh Pak Indra, Pak Kelvin, dan juga Pak Ren. Saya ucapkan terima kasih banyak semuanya para panelis kita yang luar biasa dan juga hebat membagikan sudut pandang ya terkait trending di tahun 2022 ini, 3 poin yang tadi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ren, kemudian Mas Kelvin, dan juga Pak Indra. Terima kasih, selamat siang, dan semoga sehat selalu untuk para panelis kita hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Exabytes. Grow your business online.